biasa gitu ya. Ya, kita dari perjanjian ini kita sama-sama untuk menarik laporan masing-masing seperti itu. Kita selesaikan laporan saya di sini, mereka selesaikan laporan mereka yang di Krimsus. Satu bulan lebih setelah pihak Chris Hatta dan Anthony Hilenar sepakat berdamai, kasus dugaan penganiayaan yang membuat Chris Hatta kembali ditahan polisi memasuki babak baru. Berkas perkara Chris Hatta dinyatakan lengkap alias P21. Dan Kamis kemarin, penyidik kepolisian Polda Metro Jaya menyerahkan tersangka Chris Hatta beserta sejumlah barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terkait dengan kasus penganiayaan yang sudah ditangani Subdit Resmob Polda Metro Jaya dengan dikeluarkannya surat dari Kejaksaan Tinggi P21, maka tugas dan tanggung jawab penyidik Polda Metro Jaya akan dialihkan dan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Chris Hatta hari ini akan dibawa dokumen beserta orangnya ke kejaksaan. Oleh karenanya kami daripada pihak keluarga dan kuasa hukum Chris Hatta menyatakan bahwa satu, berarti berkas perkara telah dinyatakan lengkap. Yang kedua, kami akan menyiapkan segala sesuatu terkait dengan adanya tahap kedua ini. Berarti kami akan mengajukan nanti ke kejaksaan permohonan penangguhan penahanan. Berlanjutnya, kasus Chris Hatta membuat ibundanya merasa kecewa. Sempat berharap sang putra segera bebas setelah terjadinya perdamaian, tapi proses hukum berkata lain. Sebelumnya polisi sempat menyebut bahwa proses perdamaian antara pelapor dan tersangka tak serta-merta menghilangkan tindakan pidana. Meski perdamaian itu sendiri nantinya bisa meringankan Chris Hatta di saat proses persidangan. Enggak ada. Dari semenjak itu dia nggak pernah komunikasi. Disinilah yang kita sangat menyesali atas proses lamanya pihak-pihak tertentu untuk melakukan upaya setelah perdamaian. Seyogyanya ini langsung segera melakukan pencabutan. Seyogyanya harus segera melakukan upaya agar perkara ini dinyatakan selesai, karena korban sudah merasa sudah tidak menjadi korban lagi. Korban sudah merasa sudah dipenuhi hak atau keinginannya sesuai dengan kesepakatan atau perdamaian yang telah dituangkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kalau secara formal menurut informasi sudah dilakukan, tetapi secara fakta hari ini perkara ini masih tetap berlangsung. Chris Hatta yang enggan bicara saat di Polda Metro Jaya terlihat lebih santai saat tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan begitu keluar sebelum dipindah ke Rutan Cipinang, Chris Hatta sempat menyampaikan seutas kalimat tentang persiapannya menghadapi proses hukum di mana dirinya kini terjerat ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Ya ini kan saya udah pernah punya pengalaman yang dulu di bola kapal kan, jadi bukan sesuatu yang aneh lagi. Kayak makin gemukan sekarang ya? Enggak, urusan ini. Oh, aduh, ya. Pokoknya saya minta dari teman-teman media dikawal. Nggak apa-apa lah, namanya juga hidup kan. Ada pasang surutnya. Udah ya, saya naik dulu ya. Bye. Ya. Sekarang sudah kita kirim juga, kita tahan di Rutan Cipinang. Yang bersangkutan dikenakan pasal penganiayaan 351 ayat 1 KUHP. Kira-kira hukuman yang akan dijalaninya berapa lama? Kalau ancaman maksimalnya kurang lebih 2 tahun 8 bulan. Akan terkuak nanti apakah modus daripada laporan polisi atas diri klien kami. Ini akan kita kuak. Apakah memang betul hanya pemukulan sekali pukul atau memang ada unsur sebelum ini. Nah, ini yang akan nanti kalau sudah masuk ke proses kejaksaan dan ke pengadilan, insya Allah kita berkeyakinan akan mencari kepastian hukum.
Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Justin Michelle Tumbel mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.